Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah ya, berpartisipasi. Nah cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah ya, berpartisipasi. Nah cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport gitu ya. Nah artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup ya, bener deh ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup, karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah
Gimana caranya gitu ya, memastikan supaya anak kita itu soleh solehah ya. Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita support ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh. Support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Bapak Ibu, bekerja keraslah. Bekerja keras untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki. Karena Islam ini bukannya agama yang mengajarkan malas, tidak. Dia bekerja keras. Bekerja keras, lalu kemudian dia mendapatkan upah, mendapatkan ujroh yang halal, mendapatkan komisi, mendapatkan gaji, lalu kemudian sebagian uangnya diletakkan ke perusahaan manusia, sebagian diletakkan ke perusahaan Allah. Jadi bukan berarti perusahaan manusia ini tidak bagus juga, tidak. Tapi dia tidak bisa melipat gandakan, gitu ya. Sekarang tinggal iman Anda, tinggal keimanan Anda. Mau meletakkan ke perusahaan manusia berapa, ke perusahaan Allah berapa. Nah, bisa diletakkan ke perusahaan manusia 97,5%, bisa 2,5%-nya dilipat gandakan ke perusahaannya Allah. Itu namanya zakat. Paling minimal, Bapak Ibu. Nah, ini keimanan paling minimal. Ada juga yang 5% buat perusahaan Allah, 95% buat perusahaan manusia. Ada juga yang 10% untuk perusahaan Allah, 90% untuk perusahaan manusia. Ada seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, 50% untuk perusahaan manusia, 50% untuk perusahaan Allah. Atau seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang memang keimanannya maka disebut sebagai As-Siddiq, yang membenarkan, yang meyakini, pol keyakinannya. Maka beliau 100% untuk perusahaan Allah. Nah, sekarang tinggal Anda memilih. Anda memilih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali di kajian live Selasa kita, mengenal Yayasan Khairul Razikin Indonesia lebih dekat, mengenal YKRI lebih dekat. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabarnya semua hari ini, baik yang di Zoom maupun di YouTube? Alhamdulillah ya, hari ini cuacanya hujan dari pagi, alhamdulillah segar. Semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pada kajian pada hari ini, seperti biasa akan saya sampaikan program-program Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Baik, yang pertama ada program wakaf. Wakaf kami ada 2 program. Yang pertama ada wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin, yaitu di 1 juta per meter persegi, bisa dicicil 50.000 per bulan. Informasinya di 0812 1110 2015. Dan berikutnya ada wakaf pesantren. Wakaf pesantren ini tanah dan bangunan 3 juta per meter persegi dan bisa dicicil pula 50.000 per bulan. Informasinya di 0822 6082 3300. Sebentar.
Ya, itu tadi untuk wakaf. Jadi wakaf ini program tanah dan bangunan untuk pesantren. Jadi selama bangunan pesantren ini didirikan, selama santri-santrinya menunaikan ilmunya, insya Allah amal jariah pun akan mengalir terus untuk Bapak Ibu para wakif sekalian. Berikutnya ada program wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Jadi, didik anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Jadi program wali asuh ini adalah program untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu menjadi orang tua santri, menjadi orang tua asuh santri, wali asuh santri, mensupport kebutuhan santri dalam rangka belajar menimba ilmu, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran di pesantren Khairul Razikin. Jadi wali asuh santri ini eh, tidak harus satu wali asuh satu santri. Jadi bisa satu santri 5 wali asuh ataupun 10 wali asuh. Jadi kebutuhan per santri itu kurang lebih 1.600.000 per santri. Jadi ayah bunda bisa mulai dari 100.000 per bulan untuk wali asuh. Dan ini adalah rekening sedekah kami, rekening support kebutuhan santri. Silakan dicatat di 551226730. Dan QRIS-nya bisa disimpan untuk sedekah sewaktu-waktu, kapanpun, dimanapun. Berikutnya, kami juga merupakan UPZ ya, unit pengumpul zakat resmi dari Basnas. Jika Bapak Ibu ingin membayar zakatnya, zakat penghasilannya, bisa melalui kami di Yayasan Khairul Rezekin Indonesia, dan bisa juga berkonsultasi berapa besarannya, berapa nisab dan haulnya, kapan dan berapa harus bayar zakat. Silakan dikonsultasikan ke 0812 1110 2015. Kami juga menyediakan platform website untuk mempermudah Bapak Ibu berdonasi di khairulrazikin.id. Silakan kunjungi website kami, di sana sudah tersedia program-program kebaikan dari kami. Kalau tadi di awal sudah dijelaskan Ustadz Nasrullah tentang perusahaan Allah, nah semua ini adalah bagian dari perusahaan Allah. Jadi ayah bunda bisa menginvestasikan dananya di perusahaan Allah melalui Yayasan Khairul Rezekin Indonesia. Dan ini 3 rekening kami, wakaf, support pesantren, dan rekening zakat. Baik, berikutnya adalah program pejuang Askar. Askar adalah Amil Zakat Khairul Rozikin. Di sini kami mengajak Bapak Ibu untuk menjadi Amil Zakat, yaitu menjadi pejuang komunitas konsultan Ziswaf, mengajak orang-orang untuk berzakat, infak, sodako, dan wakaf ke Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Caranya bagaimana? Silakan daftar di khairulrozikin.id, klik pejuang Askar, atau hubungi di 0812 1110 2015. Pejuang Askar ini nanti berhak mendapatkan ujroh senilai 8% dari omset infak sedekah serta zakatnya. Begitu. Dan untuk bulan ini ada reward Askar spesial kemerdekaan. Jadi bagi Askar yang berhasil mengumpulkan minimal sebesar 17.081.945 berhak mendapatkan reward tambahan berupa MR Gold 0,2 gram. Ini senilai 521.000. Jadi setelah mendapatkan ujroh 8% akan mendapatkan MR Gold 0,2 gram. Jika capaiannya sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu 17.081.945. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi Askar bisa kunjungi website kami atau hubungi admin kami di Mbak Elis ya, 0812 110 2015. Dan follow sosial media kami di Telegram, Instagram, YouTube, dan TikTok. Di sana ada, di semua media kami ada, insya Allah. Dan untuk informasi program-program kami juga ada di sosial media kami, informasi santri dan sebagainya ada di sosial media kami. Dan ini nomor resmi kami, tiga admin utama kami, 3 CS kami, ada admin utama, admin wakaf, dan wali asuh. Ya, baik. Kita kembali ke kajian kita. Kali ini kita bertemakan tentang musibah itu anugerah. Akan saya sampaikan sebuah ayat yang luar biasa. 3 buah ayat ya dari Al-Baqarah 155 sampai 156.
Di Al-Baqarah 155 ini ada, saya sampaikan ininya, terjemahannya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi di balik sebuah musibah itu adalah anugerah. Syaratnya apa? Sabar. Dan mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna, rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ketika ditimpa musibah dan sabar, maka akan mendapatkan keberkahan Allah yang sempurna, rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, selengkapnya akan disampaikan oleh pemateri kita tercinta, Ibu Diah Puspitawati, tentang musibah itu anugerah. Seperti apa? Selengkapnya mari kita sambut pemateri kita, Bu Diah Puspitawati. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Silakan Bu Diah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sapa kembali yang baru hadir. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah luar Luar biasa, dahsyat. belum kompak. Kalau belum kompak nggak dimulai nih kajiannya. Iya kan? Yuk kita sama-sama menghadirkan energi berlian dalam pagi yang luar biasa ini. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Luar biasa, dahsyat. dahsyat. Ya Allah, keren ya. Ini ada Pak Andi Arif Sulhadi ya, Pak Andi Arif Sulhadi. Masya Allah, serius, semangat ya. Dapat hadiah dari admin langsung. Nanti cek ya, Bu Elisa ini Pak Andi Arif Sulhadi ya. Saya belum kenal, saya tidak tahu beliau ini berada di kota mana. Nanti admin akan kontak Pak Andi Arif Sulhadi ya, dapat hadiah dari Bu Dia. Alhamdulillah ya. Semangat, serius, tegap. Waduh, bersungguh-sungguh mau menjemput ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia pagi ini bisa menyapa kembali keluarga besar Yayasan Khairul Rozikin Indonesia dalam program yang setiap Selasa kita mencoba untuk istiqomahkan, yaitu mengenal lebih dekat YKRI ya, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Nah, buat sahabat-sahabat yang pagi ini baru bergabung, saya mengucapkan salam hormat. Selamat datang dalam keluarga kita tercinta, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia, di mana tujuan utamanya adalah menggerakkan pondok pesantren Khairul Rozikin Indonesia. Ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh founder Magnet Rezeki, yaitu gurunda kita Ustadz Nasrullah. Semoga beliau dimanapun berada, Allah limpahkan keberkahan, keselamatan, perlindungan, karunia tanpa batas buat gurunda Ustadz Nasrullah, agar senantiasa diberi kekuatan dalam memimpin umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang berada di dalam naungan cahaya beliau, ya, beliau yang dititipin nur. Kita numpang di bawahnya ya Bapak Ibu semua. Semoga pada saat kita tunduk tawaduk ya kepada beliau dan juga mengamalkan ilmu magnet rezeki yang dititip Allah kepada beliau ya, kita bisa kecipratan barokahnya. Kita bisa juga ketularan atau kelimpahan keberkahan beliau sehingga kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan yang diselamatkan Allah insya Allah fi dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kesempatan ini saya sebagai Direktur Raziswaf Yayasan Khairul Rozikin Indonesia
mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari sahabat-sahabat, donatur, muzaki, dan juga semua yang sangat berbaik hati ya, sudah baik hati, dermawan, sadar bahwa kita sangat membutuhkan yayasan ini untuk jalan kita menyelamatkan akhirat kita insya Allah. Dan melalui ya ketulusan dan juga support dari semua sahabat YKRI, alhamdulillah hari ini santri kami bertambah menjadi 250 lebih ya Mas Khalid ya. Lebih ya, 270-an ya Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah semua dalam kondisi nyaman ya, bisa belajar menghafal Quran dengan baik, semua kebutuhannya terlayakkan. Bayangkan Bapak Ibu semua dalam hidup ini ya, pada saat kita berdoa begitu banyak dosa-dosa kita sehingga doa kita nggak sampai ke langit. Kita punya wasilah, kita punya jalan untuk mendapatkan hidayah Allah, barokah Allah melalui doa-doa anak santri yang kita support pendidikannya, Masya Allah. Mungkin doa-doa kita tertahan di atas langit ya Bapak Ibu semua, tapi insya Allah doa-doa anak santri yang tiap hari menghafal Quran, yang tiap hari mendoakan kita semua yang mensupport pendidikan di sana, Bapak Ibu semua, maka doa anak santri ini insya Allah lebih mustajab ya, lebih didengar oleh Allah. Dan akhirnya doa-doa kita yang tertahan di langit insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua, sebelum mulai kajian saya juga ada tips ya. Banyak ibu-ibu yang berdoa, ya Allah, berdoa ya untuk keluarga dan lain-lain. Maka mengawali kajian ini saya ada tips ya teman-teman yang mau doanya segera terkabul. Boleh nggak saya sharing tips? Boleh ya? Khususnya untuk doa kepada Boleh. anak-anak kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau kita doa, ya Allah ya, apa itu namanya? Berikanlah keluargaku apa-apa ya, minta semua ke Allah. Nah, khusus doa anak, lalu berdoalah dengan hati nurani seorang ibu. Ya Allah, saya manusia hina ya Allah, saya tak punya apa-apa dan tak mampu apa-apa. Gitu. Namun dengarlah doaku sebagai ibu bagi anakku ya Allah. Langit langsung terenyuh. Sebagai manusia biasa dosa kita luar biasa banyaknya. Tetapi ya, doa yang mustajab itu doa ibu kepada anaknya, doa istri kepada suaminya, ya doa anak kepada orang tuanya. Maka sebelum kita mendoakan itu, gedor dulu pintu langit. Ya Allah, saksikan anakku ya Allah. Saya berdoa ya Allah buat anakku ya Allah. Mungkin doaku sebagai hamba-Mu tak sanggup menembus langit ya Allah karena banyaknya dosaku. Tapi dengarkanlah aku sebagai ibunya ya Allah. Dengarkan aku sebagai ibu dari anakku ya Allah. Ya, jadi ini akan menggetarkan langit Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu semua, menurut gurunda kita Ustadz Nasrullah, rezeki itu diberikan kepada anak dulu, baru ke ibunya. Itu juga saya alami. Saya sering mendoakan anak saya, ya. Lalu ada lebihan buat ibunya. Lalu ada barokah juga buat orang tuanya, Masya Allah. Betul sekali ya, semua yang diarahkan, yang dibimbingkan oleh Ustadz Nasrullah dalam kehidupan kita, Masya Allah. Dan itu saya alami. Mudah-mudahan sejak hari ini kita tambah prolog ke Gusti Allah. Kalau kita mendoakan suami, mendoakan anak, ya mendoakan orang tua. Tambahkan dulu ya kalimat terenyuh ya, kalimat yang mendatangkan terenyuhnya Allah. Ya. Ya Allah, mungkin sebagai manusia dosaku tak terampunkan, tapi dengarkanlah ya Allah, sebagai istri untuk suamiku ya Allah, gitu kan. Sebagai anak untuk orang tuaku ya Allah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman untuk semakin khusyuk dalam berdoa ya gitu. Baik, kita mulai ke materi kita. Siapa yang sudah siap dapat keajaiban? Katakan saya. Oke, siapa yang siap dapat keajaiban ya? Ngimpi apa itu tadi ya Pak Andi ya? Pembukaan langsung dapat keajaiban. Ya gitu.
Nah, jadi Bapak Ibu semua, mari kita bersiap, segera saja kita belajar ya, kita sharing tentang pengalaman saya, apa yang sudah saya alami terhadap kata musibah. Judul ini cukup mengulik ya teman-teman. Musibah mendatangkan anugerah, betul nggak? Atau musibah apa tadi ya judulnya? Musibah itu anugerah. Musibah itu anugerah. Iya, bukan mendatangkan ya, tapi musibah itu adalah anugerah. Betul sekali, teman-teman semua. Kok bisa, Bu Diah? Musibah itu kan tidak menyenangkan. Musibah itu kan nyesek di hati, ya. Musibah itu kan sesuatu yang kata banyak orang atau umumnya diratapi, ya, dikeluhkan, kemudian tidak ringan, ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini mari kita menjadi manusia ajaib. Manusia yang belum ajaib menjadikan musibah itu sebagai rem dalam meraih keberkahan. Jadi akhirnya pada saat orang belum ajaib berpikirnya kalau ada musibah adalah kecelakaan. Kalau ada musibah adalah penderitaan. Kalau ada musibah adalah kekecewaan karena responnya mencari kambing hitam, ya. Tetapi ya Bapak Ibu semua, apakah ini bisa membawa kita keluar dari persoalan? Tidak bisa. Ya, respon yang tidak positif akan membawa kita jatuh lebih dalam lagi dalam musibah tersebut. Nah, so gimana Bu Diah? Mari pagi ini kita sama-sama mau menjadi manusia ajaib. Maka saya mau tanya kembali, siapa yang siap ajaib? Katakan saya. Saya. Ya, gitu. Nah, so, teman-teman semua, ya, manusia ajaib itu bertolak belakang, berbeda sekali, ya, gaya hidupnya dengan manusia belum ajaib. Ya, kalau manusia ajaib, musibah adalah anugerah. Kok bisa, Bu Diah? Nih, saya pelan-pelan nih. Kata musibah dalam pikiran saya, kalau ada kata musibah, maka relevansinya adalah muhasabah. Waduh, cek, cek, ketik, ketik, ketik. Musibah adalah muhasabah. Jadi pada saat ada musibah berarti Allah menghendaki kita untuk bermuhasabah. Masya Allah. Ya, ada lagunya itu. Jadikan ujian sebagai cermin diri. Bermuhasabah dan selalu bertaubat. Semoga Allah ampuni semua dosa. Ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua, setiap kali ada tumbukan, musibah, ya. Ini belum semua belajar ilmu magnet rezeki ya. Jadi saya pakai kata umum dulu ya. Begitu ada tumbukan, jeder. Musibah kata banyak orang. Tapi buat manusia ajaib, ya, apa respon otomatiknya? Muhasabah. Waktunya muhasabah ya. Muhasabah itu apa saja Bu Dia? Bercermin, cermin ajaib. Dosa apa ya yang sudah kulakukan sehingga Allah mengingatkan dengan ujian ini ya. Gitu, untuk dimuhasabahkan ya gitu dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, musibah adalah saatnya kita bermuhasabah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kalau kita punya sebuah mesin, misalnya AC, misalnya kulkas, misalnya apa ya, di rumah ada elektronik apa, kita secara manual akan menuliskan per 3 bulan sekali kita maintenance, teman-teman. Ya, tukang AC, tukang servis, teknisi itu diingatkan per 3 bulan sekali maintenance. Setuju nggak? Apalagi yang punya pabrik. Ya, mesinnya mahal-mahal, jadi maintenance-nya harus diurus oleh teknisi yang terprogram. 3 bulan sekali, reminder, ada teknisi datang gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya maha super, sehingga remindernya bukan ditentukan oleh manusia. Per 3 bulan sekali, Dokter Yuke di Cikarang akan di maintenance. Bukan, ya.
Jadi Allah yang Maha tahu diri kita ya. Seandainya diri kita ini tidak bersih atau mulai mulai waktunya di maintenance, maka Bapak Ibu semua terjadi yang namanya musibah. Jadi waktunya muhasabah. Muhasabah itu apa? Muhasabah itu repair pikiran, repair hati, repair ya, maintenance pikiran, hati dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu semua, analogi ini dapat ya, teman-teman semua. Nah, pada saat kita melakukan maintenance, ya berarti kita membersihkan pikiran, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ya, ini saya masuk dulu dalam wawasan umum, ya. Mungkin beberapa belum kenal ilmu magnet rezeki, ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, akhirnya muhasabah adalah saatnya kita membersihkan pikiran, jiwa, dan juga hati kita. Insya Allah, biasanya setelah musibah datang, keberkahan berlimpah ruah karena udah dibersihkan ya gitu. Nah, saya akan masuk dalam penerapan ilmu rahasia magnet rezeki bahwa setiap musibah adalah bungkus permen, teman-teman ya gitu. Makanya pada saat kita belum mampu memaknai bahwa musibah itu adalah muhasabah, sehingga menjadi anugerah dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita boleh menggunakan jurus Paradox of Candy, salah satu ilmu rahasia magnet rezeki yang sangat dahsyat sekali. Ya, supaya pikiran kita menjadi feel free ya gitu. Apa itu damai sejahtera bahwa yang datang ini semua adalah bungkus permen ya, teman-teman. Maksudnya apa Budia bungkus permen? Gini, ya. Setiap permen yang datang atau rezeki, ya kita anggap permen itu adalah rezeki, setiap permen yang datang pasti ada bungkusnya. Ya gitu. Nah, coba saya tanya Ibu Sri Wahyu ya. Kalau saya kasih sebuah permen Ibu, nggak ada bungkusnya, habis saya genggam saya kasih Ibu Sri Wahyu. Mau terima nggak Bu? Mau dimakan nggak? Oh, Kadang bekal. bungkusnya nggak mau. Ya, kenapa di meja saya nggak ada permen? Buat contoh ya, digenggam Ada gitu ya, nggak mau karena habis bekas kena tangannya dia, nggak bersih, betul nggak? Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setiap permen-permen yang kita minta, ya Allah, cukupkan uangku untuk bayar kontrakan. Itu namanya kita minta sama Allah permen berupa uang kontrakan. Ya Allah, saya ingin membiayai umroh orang tua saya. Nah, berarti umroh untuk orang tuanya adalah permen. Ya gitu. Ya Allah, saya pengen, ya Allah, bisa punya mobil sendiri, ya. Nah, mobil sendiri adalah permen. Maka Allah, karena Allah mau kasih permen yang bersih, maka Allah kasih permen ada bungkusnya. Sampai sini paham Bapak Ibu semua? Nah, bungkusnya apa? Bungkusnya adalah musibah. Ya gitu. Ya. Nah, ini masih pendekatannya masih pendekatan apa ini namanya? Pemahaman ya Bapak Ibu, belum kesimpulan. Tenang, jangan buru-buru. Masih masih pendekatan-pendekatan umum ya supaya kita terpahamkan. Kenapa sih Budia kok pada akhirnya musibah adalah anugerah? Ya, Budia ini saya kena musibah tambah ketawa-ketawa Budia ini. Karena saya tahu saat musibah atau bungkus permen ini Anda terima dengan keridoan, ya, gitu dengan muhasabah, ridho menerima, bentar lagi permennya datang, teman-teman. Ya, gitu. Nah, bentar lagi permennya datang, ya. Nah, apakah itu sebuah kepastian? Yes, saya sudah mengalaminya, mempraktekannya selama 21 tahun. Wah, saya bukan belajar ilmu magnet rezeki kemarin sore ya. 21 tahun praktek dan saya Bapak jangan gitu. ya, teman-teman semua.
Nah, di situ ya, ini ada 2 nih pendekatan. Yang pertama musibah adalah muhasabah. Saatnya kita di-maintenance, dibersihkan pikiran, jiwanya melalui gerus ya, digerus oleh ujian-ujian tersebut. Yang kedua ya, teman-teman semua, musibah adalah bungkus permen, paradox of candy. Saat permennya akan didatangkan pasti beserta bungkusnya supaya bersih. Pada saat terima bungkusnya, permen di dalamnya bisa kita buka dan kita nikmati, ya gitu. Lalu yang ketiga, musibah adalah ujian. Ya, teman-teman, ujian. Nah, kita udah nih belajar dari Ustadz Nasrullah, belajar dari Ustadz mana lagi? Semua ustadz-ustadz yang luar biasa, yang Allah titip untuk negeri tercinta ini, ya. Kita belajar dari beliau-beliau semua, dari alim ulama semua. Pertanyaannya, seumur hidup belajar terus atau ada ujiannya kalau mau naik kelas? Kan kita SD 6 tahun ya. Setiap kenaikan kelas ada ujiannya nggak? Ada ujian naik kelas 2, ujian naik kelas 3, ujian naik kelas 6. Ya gitu. Ada nggak orang yang dari kelas 1 sampai kelas 6 sekolah terus nggak pakai ujian? Ada? Nggak ada. Nah, kita ini kan kepengen naik kelas terus sampai jenjang SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Lah kok nggak mau ujian gimana atuh? Dan dan tahu kan kalau kita ujian itu di sekolah-sekolah pasti ada tulisannya di pinggir jalan raya besar aja. Nih kalau Eptanas gitu ya, kalau lagi ujian nasional ada tulisannya, harap tenang, sedang ujian. Loh gitu tulisannya ya. Kemudian di kelas-kelas yang sedang mengadakan ujian, harap tenang, seujian sedang berlangsung gitu. Nah, lucu nih dalam sekolah kehidupan ini. Udah belajar terus saat ujiannya tidak tenang. Gimana dong? Begitu kebentur ujian, Bu Sri Wahyu, Masya Allah, saya sedang bungkus permen, Bu. Bungkus permennya itu gini, Bu. Kok kepo nggak tenang? Halo, bukannya kalau kita terima bungkus permennya segera datang, ya? Yang terjadi bukan malah bermuhasabah, gitu kan? Musibah akhirnya berubah menjadi lebih parah ya, lebih lebih tidak mudah karena responnya meratapi, responnya panik, tidak tenang. Padahal pada saat kita mengalami semua proses ujian, kita harus tenang. Maka hati yang tenang, rezeki datang ya teman-teman semua. Bisa mengerjakan setiap ujiannya dengan baik gitu ya. Jadi saya mau tanya nih ya, siapa yang sedang hari ini mengalami ujian kehidupan? Katakan saya. Iya. Siapa yang dari kemarin kepo, kalau gelisah gundah gulana, ya? Pancaran energinya 4G, ya, sama dengan handphone. Kala-kala handphonenya ada tulisannya 4G, waduh, pancaran pikirannya juga 4G. Galau, gelisah, gundah gulana. Oh, kayaknya aku harus ketemu ini. Aku mau curhatin. Oh, kayaknya aku harus ketemu Bunda Ucu. Aku mau curhat sama Bunda Ucu. Biar puas, biar gini. Jangan teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan Budia supaya musibah ini menjadi anugerah? Maka dari 3 pendekatan tadi, ya teman-teman semua, yang perlu dilakukan, yang pertama, masuk goa keajaiban. Jurus goa keajaiban ini ampuh teman-teman. Ya, apa itu Budia? Mulai perbanyak kualitas dan perbanyak kuantitas sholat. Ya, sholat-sholat yang selama ini ditinggal, ditingkatkan lagi. Ya, sunahnya, wajibnya, ya terus kualitasnya ditingkatkan lagi. Semakin menyadari bahwa setiap kita Allahu Akbar itu Allah di depan kita. Ya, menyadari lagi, bukan Allahu Akbar. Waduh, nasi gorengku tadi gimana ya? Waduh, pasienku tadi gimana ya? Gitu. Nah, jadi teman-teman, kuantitasnya ditingkatkan, kualitas sholatnya ditingkatkan. Ini nomor 1 yang harus dikerjakan pada saat masuk goa keajaiban. Ya, apa itu goa keajaiban? Mengasingkan diri,
berhenti dari sosial media, duduk diam di rumah, perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran. Itu nomor satu untuk mendatangkan ketenangan hati. Karena hati yang tenang, rezeki datang, teman-teman. Ya, gitu. Kendalikan pikiran, pasrahkan semua kepada Allah. Mungkin ini adalah momen di mana dalam hidup ini Anda berani melepaskan semua persoalan Anda dan serahkan diri kepada Allah. Ya, gitu. Di sini Anda akan khusyuk dalam sholat, dalam tilawah, ya, membaca Quran, dan pada saat di titik keridoan Allah, sholat dan Quran Anda nyentuh langit, ya, nyentuh Allah, maka Allah akan turunkan rahmatnya, memberikan ketenangan jiwa dalam diri Anda. Ya, itu masuk goa keajaiban. Ubah komen-komen yang selama ini nggak baik menjadi doa, yaitu tombol terumbu karang. Muliakan, bahagiakan orang lain, semua doakan. Ya, semua yang mungkin dulu pernah Anda Juniper, ya, julid, nyinyir, baper. Ini waktunya menjadi manusia ajaib. Ganti Juniper menjadi doa, ya. Ya, ganti komen menjadi doa. Ya, gitu. Nah, jadi baper, ya, bawa perubahan. Jangan bawa perasaan, ya, gitu. Nah, dengan seperti ini, teman-teman, pelan-pelan kita kendalikan diri kita. Kita yang mengendalikan diri, bukan kita dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita pasti pengennya menyesatkan diri kita, ya. Pikiran kita pasti nyuruh kita nyari kambing hitam. Pikiran kita nyuruh kita meratapi nasib. Kok gininya ya? Di mana Allah? Allah kok gini ya? Allah katanya kasih kebahagiaan, kenapa ini musibah? Ini pikiran. Nah, pikiran ini harus dilawan oleh nurani. Di sini ada ruh yang ditiupkan Allah. Ya, gitu. Dengarkan hati Anda. Tak mungkin Allah memberikan yang tidak kita butuhkan. Kenapa musibah itu datang? Untuk membersihkan jiwa. Ya, teman-teman semua, ini alat canggihnya Gusti Allah untuk menservis dan cleaning jiwa dan pikiran kita, yaitu musibah. Ya, gitu. Nah, teman-teman semua, selain masuk goa keajaiban, kalau pengen nggak sih masuk goa keajaibannya itu nggak lama-lama, Bu Dia. Saya itu udah 3 bulan, Bu Dia, riado, Bu Dia, persoalan nggak selesai-selesai. Saya sudah menghamba, saya sudah tahajud, terus kok nggak selesai-selesai, Bu Dia. Maka tombol turbo untuk percepatan keajaiban, yaitu dengan sedekah. Tidak ada cara lain sedahsyat sedekah, teman-teman semua, ya. Gitu. Jadi mulai hari ini sebagai keluarga YKRI, kita ada fasilitas baru. Apapun ujian yang kita lakukan, teman-teman semua, selain masuk goa keajaiban, selain bermuhasabah, temukan salahnya kita apa, ya teman-teman. Bersihkan diri, taubat nasuha kepada Allah, percepat keajaiban dengan sedekah. Ya, teman-teman. Nah, kami ada beberapa nomor rekening yang bisa menjadi jalan kita membersihkan diri, membersihkan harta, membersihkan jiwa dengan sedekah. Ada wakaf pesantren, ada wakaf jalan, ya, ada juga menjadi wali asuh yang benar-benar, kalau buat saya ya teman-teman, itu 100% work, ya, gitu. Dia benar-benar 100% bekerja dalam hidup saya. Setiap bulan saya segerakan sedekah wali asuh untuk anak santri, karena saya tahu saya tak sanggup menjaga dan mendidik anak saya. Saya tak sanggup memasang CCTV 24 jam buat anak saya yang jauh di sana, sedang kuliah, ya. Saya tak sanggup menjaga akhlak dan juga pengaruh lingkungan untuk anak-anak saya. Saya tak sanggup membayar guru bimbel terbaik untuk anak-anak saya. Saya tak akan sanggup mengendalikan jiwa dan raga anak-anak saya. Maka saya mengerti benar itu, saya siapkan setiap bulan sedekah wali asuh. Karena saya tahu, ya Rob, saya tak sanggup, tapi Engkau maha sanggup.
Engkau yang menggenggam anak-anakku ya Allah. Engkau yang menggenggam ruh mereka ya Allah. Maka dengan sedekah wali asuh ini ya Allah untuk anakku yang pertama, saya sebutkan namanya. Ya, lalu saya share. Kok share apa itu? Send. Saya sedekah, saya transfer ya. Langsung oke ya, tertransfer ke Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Tenang hati saya, teman-teman. Bagaikan saya sudah melakukan ya permohonan perlindungan kepada anak saya, kepada yang maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, ya, saya sedekah wali asuh buat anak saya yang kedua. Bu Dia, kalau anak saya 7, nggak apa-apa, sedekah 7 kali, teman-teman ya. Per nama anaknya itu lebih afdol, karena itu saya rasain, ya teman-teman. Makanya harus pakai tips dan trik. Jangan setiap kotak amal dimasukin semua. Tujuannya nggak jelas ya. Mari kita perjelas tujuan sedekah kita agar maksud dan tujuan kita mendatangkan terkabulnya doa kita juga sesuai dengan tujuan utama kita. Ya, kalau kita minta, ya Allah berikan rezeki, Allah bingung. Rezeki yang mana? Bukannya bumi, langit, alam semesta punyaku semua, tinggal kamu minta yang mana? Maka spesifiklah dalam minta kepada Allah, karena Allah akan memberi. Ya Goni, ya Muhni, yang maha memiliki semuanya akan memberi sesuai yang kita harapkan. Ya, contoh, ya Allah berikan rezeki, Anda dikasih helikopter. Nggak ada parkirannya ya Allah. Nah, makanya kalau minta yang jelas kepada Allah. Ya Allah minta rezeki, ya Anda dikasih lapangan sepak bola besar sekali. Buat apa terusan? Anda butuhnya cuma ruko satu untuk jualan jilbab misalnya gitu kan. Nah, minta yang jelas sama Allah. Allah kasih sesuai yang kita inginkan. Bahkan sampai detik ini saya melatih terus. Saya minta spesifik kepada Allah dan Allah beri benar-benar sesuai yang saya minta tanpa titik tanpa koma. Benar-benar yang saya minta. Masya Allah. Ya teman-teman semua, yuk kita sama-sama berlatih. Saya bisanya hanya sharing dan juga berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan pengamalan ilmu magnet rezeki yang sudah saya menjadi jiwa saya, yang sudah saya amalkan bagaikan bernafas setiap hari, ya bisa saya tularkan kepada teman-teman dan bisa menjadi wasilah mempercepat ketemunya kita semua dengan maunah atau keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Kembali ke Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dia. Bu Dia, ini untuk satu pertanyaan masih bisa Bu Dia? Masih ada 3 menit. Iya. Baik, satu pertanyaan ini ada dari Ibu Wirawan ya. Saya putus asa Bu Dia sampai bilang ke diri sendiri, kenapa ya setiap doa-doa yang saya lakukan belum ada hasilnya. Oke, jadi kalau kita doa saja, Allah pasti kabulkan nggak? Pasti. Bersamaan dengan muhasabah, kedalaman kita dalam mengakui dosa-dosa kita ya. Kadang soalnya kita, ya Allah ampuni dosaku, tapi kalau saya tanya, sebutkan 5 dosa yang ingin Ibu tobatkan. Bingung Bu Dia, kayaknya saya enggak ingat dosa saya, kayaknya saya enggak punya dosa. Yang enggak baik itu suami saya Bu Dia, yang enggak baik itu anak-anak. Jadi saya itu kayaknya jadi korban, saya enggak punya dosa. Maka zong Bapak Ibu, tetot ya. Perisai tidak terbuka ya gitu, dosa tidak terampuni. Jadi pada saat kita sudah bertaubat, tapi kita tidak mengaku ke Allah dosa apa yang akan kita bawa dalam sholat taubat ini, maka akan tidak cepat, teman-teman. Lama sekali. Saya mengawal jamaah yang melakukan pertobatan dengan cara yang organik begini ya, tidak pakai turbo. Itu bisa sampai 3 tahun, 5 tahun baru mereka menyadari. Ya, selama itu Bu Dia, iya. Yang 13 tahun saya temani juga ada, teman-teman, dan masih hidup ya. Tapi izinkan saya untuk khususnya komunitas Magnet Rezeki, yuk dipercepat. Karena kita punya tombol turbo yaitu sedekah. Kalau persoalan itu akarnya dengan suami, maka sedekahkan untuk nama suami tiap Jumat.
baik jadi wakaf maupun support kebutuhan santri, sedekahkan, alirkan ke pesantren. Karena pesantren tempatnya muara keberkahan. Ya gitu. Jadi sedekahkan aja gitu ya. Nanti mudah-mudahan dengan ini Allah lembutkan hati kita, ya Allah bersihkan hati kita. Ya, kalau yang sampai hari ini kita tidak ingat dosa kita nggak apa-apa. Saya dulu juga gitu kok. Tapi saya tambahkan berzikir ya Latif supaya Allah melembutkan hati saya, dan kalau lumer lembut itu jadi terurai dan jadi ingat semua dosa-dosanya ya. Gitu. Tapi kalau hatinya masih keras, ya jangan zikirnya ya matin ya, nanti tambah kokoh hatinya. Zikirnya ya Latif, ya. Ya Rahman, ya Rahim, melembutkan hati kita. Ya gitu. Nah, kalau yang melo terus Bu Dia saya nggak sanggup, saya kok lemes gini ya Bu Dia, saya kayaknya nggak punya kekuatan, maka zikirnya ya Jabar. Ya Jabar. Ya Dzul Jalali wal Ikram, ya apa ya Malikul Mulk, ya, menguatkan hati, Allah akan kasih itu. Ya gitu. Enak ya jadi hambanya Allah itu sebenarnya enak banget teman-teman. Beli kekuatan di mana Bu Dia? Di toko Shopee, Lazada, nggak ada dijual. Ya, nggak ada dijual. Kelembutan hati beli di Tokopedia nggak ada. Ya, tinggal Asmaul Husna. Ya gitu, yang menguatkan kita, insya Allah. Semua Allah beri pertolongan. Namun kita tahu triknya bagaimana menyentuh Allah dan membuat Allah mempercepat. Contoh, saya kenal baik dengan Mas Khalid. Ya, tapi saya prosedural doang ke Mas Khalid, pengajuan. Ini pengajuan itu. Sampai 3 bulan numpuk ngantri sesuai antrian. Karena saya kenal. Pas saya ketemu, Mas Khalid mau nggak ikan nila bakar? Bumbu rujak ya Bu. Kemudian, oh makasih Bu Dia, itu kesukaanku. Gitu kan. Oh diperhatikan. Ya, walaupun tetap dalam antrian itu, tapi diperhatikan. Gitu teman-teman. Nah, cara merayu Allah salah satunya dengan sedekah. Ya Allah. Gitu doang ternyata merayu Allah. Makanya semakin banyak sedekah, semakin barokah. Ya gitu. Ujian dihindari nggak? Tidak. Ujian tidak mungkin dihindari dan tidak boleh dihindari. Karena itu media meningkatkan derajat pangkat martabat kita. Karena itu fasilitas Allah untuk membersihkan jiwa raga kita. Karena itu fasilitas dari Allah untuk menurunkan rahmatnya. Maka ujian tetap harus dihadapi. Tapi respon kita dalam menghadapi ujian itu, wow, keren. Karena ridho menerima, maka datanglah keajaiban permennya. Ya, demikian Mas Khalid. Baik, terima kasih Budi atas pemaparannya pada pagi hari ini. Jadi untuk menghadapi musibah ada 3 tadi. Yang pertama muhasabah, cermin diri. Yang kedua masuk goa keajaiban, yaitu perbanyak kualitas dan kuantitas ibadah kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga percepatan keajaiban melalui sedekah. Baik. Terima Ya. kasih Budia dan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita berjumpa lagi pada live kajian selanjutnya. Mohon maaf pada pagi hari ini hanya sampai pukul 9.45. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.